Halo teman-teman, kita kembali lagi di sesi yang sedikit lagi udah mau kelar, tapi nggak apa-apa, kita belajar kembali untuk merefresh kembali ilmu kita, untuk menempa kembali ilmu kita, dan tentu saja kita bisa untuk melakukan namanya perenungan untuk bisnis kita. Oke, sebentar lagi kita akan undang Dre Bites lagi. Sebentar, aku mungkin menghubungi beliau. Oke, Debra, udah oke. Thank. Masuk lagi, Hai, bro. bro. Iya, iya. Bentar lagi, paling sekitar 10 sampai 20 Siap. menit. Jadi, teman-teman, sekali lagi aku mau infoin, tadi udah ada tiga pemenang. Ada tiga pemenang yang dapat bawang goreng, lalu juga nanti akan dapat buku, akan dapat namanya sandwich dari Bro Andreas. Ayo teman-teman, udah tiga pertanyaan. Kita masih ada 4 orang lagi untuk bertanya. Ayo, mari Anita Santoso, kita belajar bareng. Lalu juga ada Eka, kita belajar bareng yuk teman-teman. Halo. Dahsyat, Ci Anita nih siapa nih? Itu Dokter. Bro kakakku. Andreas. Kakakku sendiri, bro. Wow. Itu namanya Support. kakak yang Support. sayang. Itu kakak yang sayang. Jauh dia, Di bro, di era. Jawa Timur. Jawa Timur. Wow. Nice, Bondowoso. nice, nice, nice. Keren bro, keren. Ngomong-ngomong, Drebite sudah berapa lama bro? Aku dari Maret 2017 berarti ya, bro. Wow, nice, nice. Berarti yang setelah resign. Iya, betul-betul. Yang aku sempat jadi guru kan waktu itu ya. Mm-mm. Hmm, hmm. Ya, setelah resign Sempet. aku langsung. Keren, 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 keren. Mm-mm. Nah, bro, ayo bro. Jadi sekarang fokus yang di itu ya, yang berarti Jabodetabek ya bro. Iya, Malah betul. Jakarta ya, kayaknya Jakarta ya. Lebih Nah, Jakarta Tangerang sih ya. kebetulan kemarin itu saya kan baru nelorin bro. Saya kan baru Wow. nelorin frozen food. Jadi saya ada bikin Grab sama GoFood. Makanya saya tahu banget bro. Nggak promo sih sekarang udah berdarah-darah bro. Banyak orang bilang, oh sekarang harus masuk online, sekarang harus masuk online. Itu udah pakai prinsipnya patung aja. Waktu semua masuk online udah biasa. Betul. Jadi yang nggak masuk online ya ketinggalan. Tapi yang masuk online jangan happy dulu. Bisa jadi Betul. cuma masuk doang. Bisa jadi Iya. cuma masuk doang. Omset juga kagak ada. Nah, Iya. akhirnya bro saya neliti. Ini saya udah lakukan. Ini cabang selanjutnya September tanggal 2 saya buka di Wow. Tangerang. Di Baratatama 1 nomor 97, Ciledug, Karangtengah. Jadi saya ngelihat orang-orang yang beli makanan saya di GoFood namanya tuh sekarang lagi habis pempek campurnya, lalu saya nggak jualan dulu karena ada pempek adaan lenjer sama adaan lenjer kapal selam sama kulit habis. Jadi tinggal satu yang yang besar doang. Saya pikir ini nggak bisa nampol. Nah kebetulan besok Mm-mm. udah mulai produksi lagi. Jadi saya pelajarin bro, Wow. orang-orang yang beli di Grab sama GoFood ini bro, rata-rata cuma 1 kilo sampai 4 kilo bro, Hmm. 4 kilometer. Rata-rata bro, Iya, masih rata-rata deket 4 ya. kilo lah. Masih deket. Berarti kita bisa buka cabang 4 kilo ke atas, 4 kilo ke kanan, 4 kilo ke bawah, sama 4 Betul. kilo ke kiri. Iya. Nah, dari situ saya coba bro, bikin di Tangerang. Nah, terus saya mikir konsepnya begini. Banyak orang bilang, waktu saya kan buka agen bawang sama pempek ini udah 426 orang yang gabung. Saya selalu dapat satu pertanyaan yang gak pernah hilang dari dulu. Oh, di Surabaya udah ada ya 3 ya. Langsung lesu Hmm. gitu bro. Wah, Oh, di Samarinda udah 2 ya. Hah, kok saya mikir kok begini. Akhirnya saya udah ketemu polanya bro. ya, Polanya selalu saya jawab pakai dua ini dua. Ini saya kasih nih buat teman-teman aja yang dengar. ya. Dikasih tahu pola begini langsung dia iya. Saya bilang begini, Bu, boleh tahu Bu, saya akan cocokkan. Tempatnya Ibu kan tinggal di Darmo, Surabaya.
tempatnya teman saya juga di Surabaya, tapi nggak di daerah perumahan Darmo. Boleh tahu nggak Bu, huruf C di handphonenya ibu, di phonebooknya ibu, namanya siapa ya? Oh namanya sebut aja Casey, Casey ya, Hmm. atau namanya Camelia deh. Oh sebentar ya Bu, saya mau tanyain ke yang orang Surabaya juga, huruf C-nya sama nggak Bu? Dia malu sendiri bro. Iya, Ya pasti beda lah Pak. Nah betul, betul. ibu, market itu juga pasti beda. Phonebook Yes. kita Ya, aja udah beda. ya, Apalagi juga phonebook kita aja udah beda. Gimana caranya ibu bilangin dia jadi pesaing? Kalau dia pesaing, email Gmailnya sama. Phonebook betul, email Gmailnya sama, betul. itu baru pesaing bro. Bener Iya, gak bro? betul, betul. Nah, terus pertanyaan yang kedua yang selalu saya bikin dia jadi kebuka pikirannya. Bu, saya pengen kasih tahu ya Bu, di Jakarta itu McDonald banyak Bu, tapi McDonald nggak pernah Ya, ngambil pangsa pasarnya sesama McDonald, nggak kanibal Bu, sama sekali Bu. Kenapa? Karena McDonald itu based on location. Jadi ada yes. beberapa orang yang sangat nggak mau makan McDonald, misalnya sebut aja nih, Bro Andreas pengen nggak makan McDonald-nya yang di Lipo Mall Puri dibandingkan di Green Garden, bro. Mendingan yang mana, bro? Mending ke Green Garden, bro. Nah, mending di Green Garden. Nggak perlu pergi ke Lipo Mall Puri. Jadi nggak Ya, kanibal, Bu. betul. Nggak kanibal, Bu. Itu semuanya tuh ada peta-petanya sendiri. Oh, gitu juga ya. Iya, iya, ya. Udah deh, ya udah akhirnya minta penawaran. Keren. Closing nggak apa-apa. Tapi saya kasih Ya, dua, dua, dua. Kadang-kadang ada beberapa orang yang harus dijelasin seperti itu, bro. betul. Kadang-kadang ada orang, oh iya, waduh, udah ada tuh di daerah sini tuh. Lah, emangnya penduduknya dikit, penduduknya Ya, banyak. Justru ya betul. kita ada pesaing kan justru belajar, bener gak? Ada pesaing kita Betul. belajar, ada pesaing kita tumbuh, ada pesaing kita bisa lebih bahasanya lebih apa ya, lebih tahu kelemahan kita. Bener gak bro? Ya, Pesaing itu bis- sangat baik loh. Pesaing itu begitu baiknya karena dia memperbaiki berbagai macam kelemahannya kita. Nah, ya, bro ada kepikiran nggak bro? Misalnya ya bro, misalnya nih di daerah Metro Permata. Metro Permata tuh daerah rumah tuh yang padat sekali bro, di Ciledug Tangerang. Nah, mm-mm. pernah nggak bro kepikiran menjual paket Dre Bites dengan 2,5 juta, dapat misalnya eh, 2,5 jutanya nih paketan untuk belanja aja, maksudnya belanja hari itu. Kalau dia nggak mau belanja ya udah nggak usah, uangnya nggak dipotong. Tapi bro dapat dapat modal pertama misalnya jangan 2,5, misalnya 3,5 lah, dapat 3,5. Tapi dia tuh bisa belanja sama bro setiap harinya bro. Tapi bro jadi jual bisnis ke dia bro. Jadi orang-orang bro akan listing, teman-teman di daerah Tangerang nih siapa sih yang pengen dapat usaha, saya baru bro Hmm, melakukan meeting via Zoom, lalu kasih tahu bahwa dengan modal 3,5 juta, dan 3,5 juta ini sebetulnya tanpa resiko. Kenapa? Karena 3,5 juta ini tanda kutip jadi deposit. Waktu dia belanja ya pakai duit yang 3,5-nya. ya. Misalnya ya harian cuma belanja 5 sampai 15 paket sandwich ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mm-mm, sama mm-mm. sekali. Tapi minimal bro udah bisa ngejual portofolionya bro. Waktu Ya, portofolionya bro dijual, ya betul-betul bisa diduplikasi. Karena ada beberapa harga yang menurut saya udah nggak bisa bersaing bro. Misalnya gini, eh, banyak orang yang bilang bahwa misalnya sebut aja burger. Burger 200.000 ya mahal sekali bro. Tapi burger betul. 25.000 sama 35.000, mau golongan menengah atau atas sama-sama mampu bro. Iya, Nah, betul. mungkin bro bisa cerita nih ke teman-teman nih. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau berminat atau apa, harganya bro berapa sih bro? Untuk harga produknya bro? Oh, sandwich itu di rata-rata harganya 17.000, bro. 17. Wow. Hah? Itu di Grab atau di GoFood sih itu udah segitu bro? Itu harga harga aku. Kalau di Grab ya sekitar 19.000, 19.000. 20, ya 20 ribuan. 19.000, 20 ribu. Tergantung varian, bro. Ada yang roti gandum. Mulainya startnya dari 19.000. Kalau Grab ya Gitu. karena 20% ya. Karena Betul. 20%. Nah,
kalau Bro mau dapat tips juga ini sih terserah ya, boleh dilakukan boleh enggak sih, tapi Ya. ini yang saya lakukan ya. Ini yang saya lakukan. Kadang-kadang pernah ada teman sendiri yang beli pempek. Jadi Bro harus pastikan ngirim satu kartu nama Bro yang tentang ajakan dia melakukan posting di sosial media Bro. Karena sekarang saya Hmm. udah trennya udah turun banget Bro. Ya. Tren orang makan posting tuh udah turun banget Bro. Betul. Orang makan di foto masih banyak Bro. Hmm. Tapi orang untuk posting udah jarang banget Bro. Ya. Begitu juga di marketplace saya pelajarin. Orang udah ngasih ulasan udah jarang Bro. Betul. Coba Bro lihat deh, Bro pengen beli di Tokopedia atau apa, Bro baca aja ulasannya. Terakhirnya bisa 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan yang lalu ulasannya. Padahal ulasannya dia banyak banget Bro. Tapi udah nggak diulas dalam waktu 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu udah jarang Bro. Ya. Nah, kalau Bro mau nih, saya kasih masukan, kita sama-sama belajar. Ya. Waktu dia posting Bro segera DM. Minta Yes. nomor Ya. telepon. Nah, Siap. waktu dia beli banyak bro, bilang dia beli di Grab atau GoFoodnya satu, Ya. sisanya transfer. Ya. Nah, satunya 19.000, sisanya 17.000 dibandingkan Ya. 19.000, bro juga lebih untung loh. Waktu Betul. laku 19.000, bro nggak dapat 17.000, Betul. karena bro dipotong Setuju. 3.800 dan 3.800 dia loh bro jadi 15.200 loh. Sedangkan waktu dia beli 17.000, bro happy, dia Ya. juga happy. Bener gak? Dia juga happy. Win-win Karena solution, 17.000. bro. Iya. Nah, tapi cara ini bisa dilakukan waktu udah dapat nomor WA-nya, bro. Hmm. Ya. Ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan dari WA-nya. Dan lumayan banget lah, dia juga dapat. Sekarang kan Gojek kan lagi potongan 6.000 ya, kalau saya. 6.000 Iya, potongan betul. 6.000. Nggak apa-apa sih. Nah, terus ceritain lagi bro. Jadi yang perkembangan ke dari dry bites yang roti gandum bisa ke sosis, sosisnya juga gandum atau apa nih bro? Apa bro perbedaannya dari si sosis ini bro? Jadi sosisnya itu lumayan besar ya, bro. Aku bilangnya cukup besar, sekitar berapa senti ya? Eh, Mungkin 15 senti kali ya kira-kira ya sosisnya ya. Sosis yang besar gitu loh. Jadi Iya, itu yang membedakan, dan harganya kalau di aku hanya 20.000, bro. Aku memang jualnya yang murah sekali. Tapi sosisnya wah, beneran beneran sosis, bro. Jadi aku menjual, maksudnya supaya menjangkau juga yang menengah ke bawah sih. Gitu. Tuh wah, Bro Huang Nurdin udah cobain tuh, bro. Itu salah satu wah, tuh. mantap, thank you Uh, Bro Juan Nurdin udah support UMKM lokal, thank you, thank you, thank you. Anita Santoso juga baik banget sebagai cici, sayang banget sama adiknya. Karena itu Siap. saya yakin di era pandemi sekarang salah satu yang menguatkan yaitu hubungan dengan saudara. Ya. Udah nggak saling salah-salahan, saling support, bahkan kakak kandung saya pribadi pun juga support, tanyain. Jadi sekarang kita Wow. lagi bikin satu website. Sekarang websitenya itu sekarang kita turunkan ego bro. Jadi saya udah turunkan ego, sebetulnya saya Wow. juga ngomong gini juga saya harus akuin sekarang saya lebih besar omsetnya jualin produk orang bro. Pempek itu bisa omset per hari itu jutaan. Bawang itu Wow. masih sekitar ratusan ribu sekarang. Kalau ditambah hotel beda ya, kayak Hotel Shangri-La saya pesen 9 juta, tapi bukan itunya. Tapi saya kan karena udah melakukan pivot, saya ke arah sekarang masuk ke B2C. B2C-nya lewat end user. Tapi end usernya 1 juta aja nggak nyampe bro, cuma sekian ratus ribu. Nah, sekarang saya lebih jualan pempek lebih banyak, jutaan per hari, Wow. ya, beberapa juta lah. Tapi di sini saya belajar bahwa memang ada beberapa titik kalau memang kita memang nggak bisa paksa di industri situ, ya kita melakukan list yang kita punya untuk penawaran upsell barang-barang yang lain. Ya. Nah, barang-barang yang lain ini yang harus saya lakukan. Jadi sekarang saya bikin ada komunitas keluarga bawang soy. Nah, komunitas Wow. keluarga bawang soy itu kita bantu UMKM masuk ke dalam untuk kita yang ngejualin di
channel distribution kita. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, sekarang lagi develop satu website, mungkin minggu depan jadi. Kemarin programmer kita sakit. Jadi di websitenya ini setiap orang, misalnya ada drebites.bawangsoy.com. Setiap orang beli di Drebites, bro udah nggak usah check out, bro udah nggak usah apa, tiba-tiba bro udah dapat langsung komisinya. Jadi ada satu namanya admin mastery-nya. Admin mastery-nya di dalam situ yang setiap kali kita upload produk, bro drebites.bawangsoy itu langsung di refresh bro. Produknya bro udah nambah. Wow. Jadi udah nggak usah dimasukin satu-satu lagi bro. Udah nggak usah dimasukin satu. Ya ini solusi buat teman-teman yang Iya. 7 UMKM yang nitipin produknya sih. Sekarang udah 7. Itu sih bro. Nah, kalau pertanyaan yang terakhir bro, ini kalau dibahas. Nah, apakah ada bro program untuk tanda kutip memanjakan customer lama bro? Kalau dari saya sendiri, again saya belajar dari Bro Yosa kalau soal-soal seperti ini. Jadi memanjakan customer lama itu sama mereka. Jadi at least maksudnya jangan cuma sekedar seperti kayak jualan aja, tapi kita benar-benar maksudnya menyapa dia gitu. Kalau saya suka ini bro, share-share quote, share-share sesuatu yang bermanfaat juga buat mereka. Nah, tapi ya sekali-kali perlu kita masukin juga iklan gitu. Nah, itu kolamnya di mana bro? Di WA atau WA bro? Oh ya, jadi waktu dulu sempet kan ini bro, Gojek sempet share nomor pelanggan bro. Iya. Iya, betul. Nah itu saya save tuh, saya save di WhatsApp. Good. Lalu saya save di WhatsApp. Yes. Dan akhirnya semua ya itu. Jadi semuanya ada ke list sama saya begitu, bro. Iya, sekarang kan ditutup, bro. Sekarang betul, karena udah ketahuan. Nah, tahu nggak, bro, caranya, bro? Caranya supaya dapetin datanya dia, bro. Itu tadi, bro, yang saya bilangin, bro. Setiap kali saya kirim barang ke orang, saya kasih satu kertas sebesar kartu nama, bro. Mohon jika berkenan diposting, ini nomor telepon saya, bolehkah saya minta nomor telepon balik? Jadi tanya balik aja bro. Habisnya sekarang udah kagak dapet. Sekarang betul, siap. Ya. Gawat bro. Tinggal modal satu perinan. Saya juga lagi belajar nih. Saya nanti apa-apa, aduh saya di bawah kayaknya. Kayaknya di bawah. Saya juga lagi belajar. Nanti saya pengen ngajar juga buat teman-teman. Saya lagi bikin ini nih bro. 101 konten marketing bro. Ini bagus banget. Jadi buat ide bro nanti getting personalnya bro. Misalnya di sini bro posting tentang fun fact. Lalu bro posting tentang hobi or passion. Lalu posting tentang family. Lalu posting tentang book you are reading. Lalu relaxation time. Lalu cute with pets. Lalu favorit podcast, favorit YouTube channel. Lalu lalu bikin quick hack. Quick hack juga bagus tuh bro. Misalnya cara membersihkan panggangan roti, cara membersihkan apa, atau infografik, atau award winner, atau how to video, atau lagi ngapain sekarang, terus screenshot testimoni. Itu ada ilmunya bro. Saya lagi ngerangkum lah. Itu kayaknya bikin sendiri. Itu Marcelin nanya tuh. Marcelin. Iya. Ini saya dapat karena saya beli TikTok Game Changer. Wow. TikTok Game Changer sama 365 konten kalender. Itu bagus banget. Jadi, tapi kalau nggak mau beli, saran aku ada satu yang juga kadang-kadang kita. Jadi gini, saya percaya bahwa setiap dari kita sebetulnya tahu jawabannya bro. Tahu jawabannya. Jawaban apapun sebetulnya ada di Google.
Ya, Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak ada teman untuk memaksa kamu datang ke sana. true. Saya saranin Marcelin, abis ini tugas buat kamu lagi, saya kasih tugas lagi, ketik deh 30 days content calendar di Google, lalu klik Google Image. Keluar semuanya, hari ke-1 harus posting apa, hari kedua harus posting apa, Wow. hari ketiga posting apa. Sebetulnya banyak banget ada, kita tahu jawaban, tapi somehow kita perlu teman-teman yang untuk ngingetin caranya sih. Ya, Lalu, oh ternyata di Google ada tuh. O-nya tuh yang mahal, bro. Oh iya yes, ya. betul. Aha. Bisa ya. Aduh. Ada Siap keren. Marsli, siap praktek. Marsli itu juga Siap orang yang praktek. sehat, yang saya bimbing. Keren, Walaupun keren, saya juga kalau respon, tapi saya selalu balesin Marcelin. Nah, keren. terus bro, ini terakhir kita mungkin segera akan penutup. Siap. Kalau kalau sekarang momennya masuk di industrinya, bro, tepat nggak, bro? Kalau saya nanti juga akan jawab, kita sharing, nanti saya juga Ya, akan jawab cocok atau enggak. Misalnya gini, misalnya kebetulan kalau narasumbernya hotel nih, misalnya pemilik hotel. Terus kan berarti kan sebetulnya per hari ini saya juga ada bisnis namanya www.businessnewnormal.com, bro. Jadi hmm, bisnis ini jual beli perusahaan. Saya 3 tahun ini kan udah beli 6. 3 tahun beli 6 ya, tapi cuma sendiri, bro. Saya beli sendiri, flip, kadang-kadang saya jual. Lalu dari situ saya pikir kenapa juga saya nggak bikinin sedikit kayak marketplace-nya. Ada orang yang tertarik, ya udah, yang sayanya nggak tertarik ya udah orang lainnya, ya saya based on fee-nya dapat 3-5%. Nah, di ya. bisnis new normal kalau mau tahu ya, setiap hari hampir ada hotel yang dijual loh, bro. Wow. Nah, jadi kalau bro ditanya sebagai pengusaha hotel, sebetulnya uh, mungkin bisa kasih jawaban too risky, bener nggak, bro? Ya, Terlalu risky lah, bro, dari pandemi seperti ini. Ada hotel-hotel yang juga masih maju banyak sekali, seperti ya. hotelnya John Allen juga maju. Tapi waktu orang ditanya, pemilik hotel sendiri, misalnya kita pemilik hotel nih, bro, Andres pemilik hotel ditanya, Ya, "Eh, kasih tips dong untuk membuat hotel sekarang." Saya sih realistis, saya sih bakalan bilang jangan. Saya sih ya, realistis, betul. realistis karena industrinya juga nggak bagus, bro. Ya, Industrinya lagi bener-bener nggak bagus ya, dan ya nggak memungkinkan untuk main hotel. Nah, kalau dari bro sendiri, untuk pengusaha baru yang mungkin lihat channel ini, tadi ada 86 viewer, bro, 86 yang udah bergabung, yang bolak-balik, yes. ada yang gabung, ada yang pergi, gabung, ada 86. Siapa tahu nanti dia juga nonton liputan, ininya apa namanya, siaran ulangnya. Kalau main di roti, bro, untuk sekarang ini, menurut pendapatnya bro, gimana bro? Dengan Grab sama Gojek yang udah dengan kehantem Rebel Food, terus juga udah kehantem promo, terus semua orang masuk aplikasi ke Gojek. Bahkan jangan salah loh, sekarang perusahaan besar aja gila-gilaan promonya. Kemarin saya beli Ya, KFC 7 5.000 ayam. ya? Bukan. Iya, iya, betul. Gila, perusahaan gede aja udah mau siap siap berdarah kayak begini, bro. Apalagi Betul, perusahaan betul. yang kecil itu udah di Ya, persnya sih udah nggak tahu, ya, bro. Udah kayak apa, dan di persnya betul. dihajarin banget dan udah nggak tahu. Nah, coba bro, pendapat bro untuk teman-teman yang baru mau masuk di industri kuliner, kebetulan kulinernya sandwich, Mm-mm. kebetulan juga, ingat sekali lagi karena nggak ada pesaing sebetulnya, karena nomor Ya, telepon kita pun berbeda ya kontaknya ya. ya. Saran bro untuk main di sandwich, apakah lebih bagus ke ayam, nasi, bakso, bakmi, atau ke sandwich bro? Coba bro, boleh di sharing bro. Nah, kalau aku sih setiap produk pasti ada marketnya sih menurutku. Hmm. Bahkan kalau kata aku ikut hmm, berapa kali seminar, bahkan unit apartemen luxury itu yang sampai harganya berapa M gitu ya, itu pun ada marketnya gitu. Jadi menurutku di masa pandemi ini makanan pasti akan ada yang beli gitu, pasti. Cuma masalahnya bagaimana kita ngelihatnya sih. Contoh kayak misalnya aku kan sandwich nih, roti. Kenapa sandwich itu kenapa sih mesti dibeli? Kenapa cocok gitu untuk dimakan sama anak muda, sama kita yang orang-orang Indonesia? Kenapa? Karena memang ya sekali lagi aku bilang bahwa itu mudah untuk
dibawa dan mudah untuk dimakan. Dan itu juga menurutku sebagai makanan yang mengenyangkan juga, bukan makanan cuma sekedar kayak nyemil gitu. Dan itu pun sejauh ini pun memang sempet bro, pas lagi awal-awal pandemi itu penjualan turun. Mau udah, maksudnya ya itu namanya emang resiko ya, kita lagi masa begitu. Tapi so far sekarang sudah mulai balik lagi gitu penjualan. Jadi roti pun jalan. Nah teman-teman kalau mau jualan roti, sandwich, welcome banget gitu untuk jualan. Karena ya semua orang perlu. Cuman ya balik lagi, kalau menurutku yang paling penting itu bukan cuma sekedar sandwich ya, tapi nilai tambah apa yang mau kalian taruh di sandwich itu. Kayak yang selalu Bro Yosa ingatkan. Dan faktor kalinya apa? Karena sayang ya bro, kita tenaganya sama, ya kan, kita keluarin, terus uang yang kita keluarin kurang lebih sama, energinya juga kurang lebih sama, tapi nggak ada faktor kali, dan nggak ada nilai tambah, itu sayang. Nah, terus yang ngomong-ngomong soal promo, jangan selalu fokusnya sama saingan harga nih. Ini tips dari Bro Yosa. Kalian harus cari yang bisa memberikan solusi untuk banyak orang selain harga. Karena kalau harga, waduh, habis-habisan. Kalau berdarah-darah kita mau anak istri perlu makan ya bro ya. Betul betul bro, betul betul. Iya, kalau aku lihatnya seperti itu. Kalau sandwich boleh banget teman-teman mau buka. Nah, tapi kalau kayak bakso, kayak nasi, boleh juga buka. Tapi kalau aku kan jualan sandwich, dah aku rekomen. Oke sih buka. Cuman kalian perlu cari sesuatu pembeda yang belum ada, mungkin rasa rendang kah, apa gitu yang lain ya. Mentai yang lagi populer ya bro, mentai sekarang. Kalau aku gitu sih bro. Nah, kalau itu bro, kalau dari market kadang-kadang kan setelah pandemi ini kan sedikit ada yang berkurang bro. Misalnya katanya sekolahan anak saya tuh tanggal pokoknya bulan-bulan Februari lah. Bulan-bulan Januari tuh udah mulai dibuka bro. Sekolah udah mulai dibuka. Tapi ada satu kelemahan, kantinnya nggak buka bro. Ya, kantinnya nggak buka. Nah, kadang-kadang cara menyiasatinya gimana bro? Kadang-kadang kan roti itu kan memang cocok banget tuh dibawa buat bekal bro. Bekal, betul. Nah, sedangkan sekarang kan lagi via Zoom semua bro. Nah, coba bro kasih nasihat juga ke teman-teman, apakah memang memungkinkankah untuk menjual ke, misalnya ada orang-orang pada bilang, oh saya pengen buat makanan roti tapi target marketnya anak-anak. Nah, ada tips nggak bro supaya bisa ngejangkau anak-anak, sedangkan kan pengambil keputusan itu kan mothernya, mamanya. Betul, orang tuanya. Betul. Ternyata juga saya pelajarin yang dari pandemi begini tuh yang naik itu penghasilannya supermarket loh bro. Kafe-kafe turun loh bro. Kafe-kafe tetap turun, walaupun udah buka kembali tetap turunnya parah banget karena memang banyak banget orang yang jadi makannya di rumah. Betul. Makannya di rumah, makannya ya bisa jadi ya masak sendiri ataupun juga somehow ya sometimes saya juga belanja dari Gojek, Grab. Tapi ada nasihat nggak bro untuk makanan yang roti-roti yang buat anak kecil untuk tetap bisa survive? Apakah tetap harus di industri itu atau dia pivot tapi mungkin buat bentuknya catering bulanan tapi roti, mungkin juga itu kan inovasi juga. Atau di bundling misalnya, ya misalnya beli roti tapi juga dapat ya misalnya dapat apa ya bahasanya tuh, saya juga sempat kemarin kepikiran mau melakukan ini tapi saya nggak jadi. Jadi ada tiga bimbingan belajar bro, bimbingan belajar. Dia itu sekarang itu bimbingan belajar karena nggak bisa tatap muka, dia ngejual paketan bro. Dia ngejual paketan 750.000, udah dikirimin pakai JNE, udah sama craft-craftnya bro, bisa digunting, bisa ditempel matanya, bisa ada daun-daunan. Nah tadinya saya pikir bundling 750.000, sayanya support bawang, tapi bawangnya cuma perlu bayarnya 15.000 dari harga 27.500, tapi yang penting kan kita dapat nomor teleponnya mereka juga. Betul. Nah ya, apakah ada ide-ide seperti itu bro? Coba nah, kalau ini kasih sama-sama belajar ya bro, kasih insight aja nih. Nah, kalau aku kan lumayan aktif nih, maksudnya teman-teman harus mulai aktif sih sama tetangga satu ya.
Kalau di masa-masa kayak gini tuh agak susah kalau kita pergi keluar jauh, terus ketemu orang ya bro, itu udah mulai dikurangi Iya, banget kan. Ya, iya ya banget. mau nggak mau ya kita bergaulnya sama tetangga kita, sama grup-grup yang ada di WhatsApp kita, di mungkin di Line gitu ya. Nah, itu bisa banget untuk mulai kayak soft selling sedikit gitu loh. Kita misalnya jualan roti ya, kita punya paket nih gitu. Punya paket buat keluarga misal berempat gitu. Kita bikin. Terus kasih juga side dish kentang goreng seperti itu. Nah, itu mulai Hmm. mulai di sounding lah itu di grup gitu. Kalau kalau aku sih punya saran seperti itu karena sekarang kita terbatas tapi bukan berarti kehilangan akal untuk kayak masuk ke yang pasti beli tuh biasanya ibu-ibu, bro, tante-tante, mama-mama ya biasanya. Nah, kita mulai masuk ke grup RT, grup teman-teman sekolah, apa ya mulai aktif di sana. Biasanya misalnya silent reader kita mulai mulai nyapa, mulai bangun hubungan sama orang-orang yang mungkin dulu sempat deket, tapi sekarang udah nggak deket. Nah, kita mulai dari situ dan akhirnya kita bikin paketan gitu sih. Bisa dibilang kayak catering juga sih, tapi ya menurutku bukan untuk mempersulit kalian untuk mikir lagi produknya apa, tapi dari apa yang ada, tapi kasih paket, mungkin diskon sedikit, terus ya kasih the side dish, jadinya orang lebih tertarik gitu buat beli, gitu bro. Kalau saran aku di pandemi ini ya, Oke. Bagus bro, keren. Nih, ini kebetulan kita saling memberi masukan. Kalau Bro Andreas, di depan Bro Andreas ada handphone nggak? depan mana nih ini? Iya, ada handphone nggak? Nggak, maksudnya ada Betul, handphone lain nggak? ada, Ada. Nah, yuk coba ada. bro ke IG yuk. Nih, ini yang saya lakukan. Nih saya kasih tahu nih. Ke IG yuk, ke IG. Ke IG misalnya namanya itu eh, ke IG kita langsung praktek nih. Ke IG coba ketik eh, Smoke 4. Wah, alumni dong, Oh bro, alumni sana. alumni, Serius? serius, Oh iya, dulu bro anak pramuka ya. iya, Iya dulu sama Pak Thomas betul, ya, ada sempat Pak Thomas ya. Ya udah, betul, kita betul. kita yang lain. Coba kita ketik Santa Laurencia deh. Siap, Oh, kalau nggak yang anak kecil ya, anak kecil tuh namanya itu apa ya? Sekolah anak kecil tuh. Kinderland. Kinderland terlalu luas sih bro. Takutnya nanti nanti malah berantakan. Coba eh, ketiknya itu yang anak-anak sekolah itu. Stella Maris deh bro, coba deh. Stella Maris. Siap. Coba Stella Maris aja. Walaupun ada SD SMP nggak apa-apa. Stella Maris aja coba bro. Nah, Di tunggu bro. search ya. Iya, tapi coba Bro kan udah ketik ya, udah ketik. Ya, Tapi search-nya itu Bro ke location Bro. siap. Udah, Sudah. kan keluar banyak banyak orang ya Bro. Nah, Ya, lihat yang ibu-ibu Bro. Ya, oh ya, klik dulu Bro. Klik dulu yang location. ya, Nah, lihat kan ada postingan anak-anaknya kan. Nah, posting yang lihat yang postingan ya cuma scroll-scroll aja. Lihat yang anak lalu dipostingnya bukan sama sekolahnya, diposting sama ibunya. hmm, Nah, ibunya di DM, bro. Saya mau wow. kasih giveaway gratis. Tapi tolong ya nanti diposting di grup emak-emak. Itu market baru, bro. Ilmu baru, bro. Yang punya anak. Yeay! Langsung DM. Yoi, keren kan, bro? Keren, 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 Ilmu keren. jos itu saya juga Keren. belajar, bro. Karena gini, bro. Sampai secapek apapun market kita selalu akan mentok, bro. Kayak tadi Ya, bro bilang saya akan fokus di ibu-ibu RT. Akan ada namanya itu jenuh market. betul. Jenuh itu harus cari baru bro. Create new market. Nah, crew marketnya itu begitu bro. Wow. Cari sekolahannya, carinya jangan nama sekolahnya, carinya locationnya. Locationnya diklik. Jadi dia tuh Ya, ada orang-orang yang ngetek, bukan ngetek sih, orang-orang yang post sebelum postingan bisa masukin Jakarta apa. Nah itu dengan ya, penawaran kayak gitu, ibu, saya akan kasih giveaway gratis loh bu buat 2 orang seharga 39.000 ya. 38.000.
Padahal 38 ribunya kan Gojek, bro. Bener kan? Iya, betul, Tapi betul. apapun juga atau giveaway, kalau bisa dilebayin, bro. Gojek senilai 47 ribu. Karena 9 ribunya itu ongkos kirim, bro. Betul. Nah, jadi 47 ribu gratis. Caranya gampang, Bu. Berkenankah, Bu, jika Ibu udah saya kirimin sampel ini, Ibu posting di grup sekolahan Ibu, sekolahan Iya, murid-murid Ibu. Oh, mau. Waduh, gila, bro. Marketnya tambah keren. banyak, bro. Tambah Betul, banyak. betul, betul. Keren, keren. Keren ya? Keren. Yes. Tuh dapat Dahsyat, support dahsyat, dahsyat. dari Wah, Pak Ketua Coach Michael Michael Pranajaya. Pranajaya. Wah, Keren. Kyonghi kok. Saya juga masih belajar kok. Marcelin juga thank you. Marcelin nih, Thank you, Marcelin nih thank you. juga, aduh, saya aku ini orang dahsyat, dahsyat. Ya, seorang Keren. perempuan yang dahsyat banget. Nah, terus yang saya pikir ya sekarang market baru itu wajib sih, bro. Kalau bisa Ya, sih, tapi bisa tahu sampai saya bisa tahu jurus kayak gitu. Karena waktu itu tuh saya tuh bidik bener-bener emak-emak yang anak baru satu, bro. Saya cuma wow. saya cuma ngelis, bro, sekolah-sekolah kayak sekarang saya tuh ngelis 288 soto Betawi, bro. Wow. Terus saya ngelis 280-an nasi uduk. Saya ngelis lagi 280-an penjual frozen food di Hmm. Jabodetabek. Lalu saya juga ngelis lagi penjual nasi uduk soto sate. Jadi saya itu langsung bikin list-list yang udah betul-betul tepat, bro, kalau bisa. Nah, sebelum Ya, tepat itu, bro, kita harus tahu fokusnya yang mau kemana, bro. Yang tadi, bro, yang betul. direction. Ya. Nah, kalau dari saya pribadi, kalau saranin yang buat teman-teman yang baru mau main di bawang goreng, saran saya sih udah jangan dah. Jangan. Betul, betul. Udah Kosnya tinggi ya, Bro ya? Kosnya tinggi. Costnya udah tinggi, teman-teman sih saya sih harus too good to be true, bahasanya Jim Collins ya, atau apa, pokoknya too good to be true untuk main bawang goreng sih udah nggak rekomen deh. Mendingan eh, jauh lebih bagus, masih bukan promosi ya, jauh lebih bagus jadi reseller, jauh lebih bagus ngejualin punya orang, di rebranding lagi, jauh lebih bagus. Pokoknya hindarin produksi untuk saat ini, Ya. ya. Untuk produksi menurut saya nggak untung, kecuali satu, ada yang namanya istilah, saya lagi katanya Kementerian UKM, uh, Kemenkop UKM Tangerang kemarin hubungin kita semua para pengusaha UMKM Tangerang. Dia mau namanya off taker, bro. Off taker itu ngebeli produk UMKM dikasih untuk bansos. Wow. Wah, itu keren banget. Sekarang yang kaya banget dari bansos tuh tetap aja Indomie, sarden kaleng. Iya, Itu iya. yang kaya banget, bro. Yang UKM-nya mah buset, bro, Iya. berdarah-darah terkeok-keok, bro. Nah, yang makin kaya tuh justru yang gede-gede, bro, karena mereka dipakai untuk makanan bantuan sosial, sedangkan harusnya yang paling tepat kalau ekonomi mau muter, yang bantuan UMKM. sosial yang paling bagus dibantu tuh yang UMKM Ya, dibeliin semua, bro. Biarin dia betul. dinaikin cuma 10% dari harga modal, nggak apa-apa deh, yang penting kan bisa muter terus Ya, sampai muter. pandeminya Betul. berakhir, baru Betul. baru pemutusan kontraknya masih oke. Menurut saya pribadi sih itu sih. Sama Ya. satu lagi paling masukan yang buat pemerintah, kalau ada orang-orang dari pemerintah hadir, saran saya sih niruin kayak yang di luar negeri. Luar negeri sekarang udah per kepala rumah tangga udah dapat duit 1.300 US dollar, itu sekitar bisa Wow. 21 juta. Sekarang satu kepala rumah tangga udah dapat 20 sampai 21 juta. Free dikasih pemerintah untuk dihabiskan. Tapi Hmm. ternyata ada penelitian bahwa uang-uang yang orang kaya dikasih uang seperti itu, jadi dia tuh nggak pandang bulu, pokoknya harus dikasih semua orang. Ternyata orang kaya itu nggak dibelanjain, bro. Nah, ini yang gawat, bro. Wow. Gawat banget kalau orang Ya. kaya nggak belanja. Jadi orang kaya Betul. ternyata diinvest lagi, bro. Ternyata uang di bank itu, bro, ternyata kalau boleh itu waktu itu Patung Desember ini kasih tahu, pokoknya jadi BCA tuh punya aset uang ngendep tuh 4.515 triliun, bro. Wow. 4.515 triliun, 15 bayangin, bro. triliun. Itu 70%-nya tuh sendiri tuh dari orang-orang, cuma segelintir orang, bro. 70%-nya, Hmm. bro. Berarti sekitar Wow. 3.200 sampai 3.400 triliunnya tuh punya orang-orang yang
super rich, dan itu kebanyakan dikasih uang juga nggak dipakai. Nah, caranya gimana bro supaya dipakai? Dibuat seperti e-payment bro. Namanya itu bisa jadi dana, namanya itu bisa Ya, jadi dansos, dana sosial, yang setiap bulan kita dikasih misalnya 2,5 juta nih ke Bro Andreas. Kalau nggak dipakai kereset jadi 2,5 lagi. ya, Jadi ya. sayang kalau nggak dipakai bro. Betul, betul, betul. Jadi harus dipakai uangnya. Kalau uangnya dipakai, saya yakin banget ekonominya, waduh seger banget bro. Seger banget itu. Yes. Betul, Seger betul. banget, dan saya yakin banget itu satu-satunya cara yang paling baik di luar bansos-bansos banyak yang disunat, banyak yang salah kasih, banyak yang harusnya dapat berapa sarden cuma dapat berapa sarden doang, harusnya dapat berapa Indomie cuma dapat 2 Ya, Indomie, harusnya jatahnya 6, akhirnya malah banyak menurut saya kemarin, apalagi di Surabaya atau di mana waktu bansos dibagiin yang 600.000 itu bro, gila hmm, bro, orang ngantri ngulernya udah sampai 7 jam bro, waduh. malah jadi klaster baru bro. Iya, Mendingan kan bentuknya bentuknya yang mendingan iya. e-wallet bro. E-wallet betul, jangan E-wallet ya udah jangan cash. satu-satunya cara untuk uangnya itu ketahuan, ke tracking buat beli Iya, apa, uangnya isinya berapa, betul. uangnya pergi kemana ketahuan, Iya, dan lain sebagainya gitu sih. keren. Betul. Nah itu aja sih bro, itu aja bro, kita nggak nyangka nih bro, udah 1 jam 35 menit. Waduh gila bro, nggak Keren. kerasa. Oke, bro, mungkin mau sharing bro buat teman-teman juga bro. Kita akan sharing topik apa bro yang hari Senin bro. Mungkin boleh boleh juga kasih tahu Oh bro. iya, jadi hari Senin aku mau undang Bro Yosa nih jadi speaker gitu. Bro Yosa bakal, kalau ini lebih cerita ke perjalanannya Bro Yosa. Karena aku kan kenal Bro Oh, Yosa itu dari ngerintis, Bro. Aku kenal iya iya bener-bener iya. dari ngerintis. Bro, one on one marketing, datang ke Iya hotel-hotel itu aku sempet ikutin juga. Nah, aku pengen iya iya. Iya. pengen teman-teman tuh dengar cerita dari Bro Yosa. Bro Yosa itu bener-bener pengalaman dia dijadikan ebook gitu, jadikan pelajaran yang di-sharing, bukan cuma sekedar omongan atau cuma sekedar jual ludah doang, tapi bener-bener itu yang dijalanin sama Bro Yosa. Nah, sama Iya. tips-tips nanti dari Bro Yosa buat teman-teman Iya. di pandemi dan ke depan. Gitu sih. Ini juga dahsyat banget ya, Bro Andreas. Ada Coach Michael, ada juga tadi ada Dokter Dre, Dokter Friend. Friend. Iya, Ya, Dokter Friend juga sangat-sangat aktif nih. Saya lihat juga wow. termasuk orang yang mau belajar. Saya salut sama seorang Yes. dokter, karena kadang-kadang semoga Dokter Friend juga bisa mengikuti dokter yang lain ya, karena saya lihat kadang-kadang musuh terbesar itu karena kita tahu. Nah, Ya, musuh terbesar tuh karena kita tahu. Akhirnya cenderung kita jadi malas. Ternyata 70% dokter di dunia tuh gendut. Lucu juga ya, dokter malah betul. gendut 70%-nya. Nah, Iya, padahal iya. dokter tahu, dokter tuh nganjurin nggak boleh gendut, nggak boleh kolesterol, nggak tahu, Ya, dokter sendiri aja juga gendut, nggak olahraga dan lain sebagainya. Aku harap bro, dokter Dokter Friend. friend bisa 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 jauh lebih menginspirasi. Dan juga kalau Amin. teman-teman mau Yes. tahu, jadi narasumber kita hari ini, kita pernah bertemu di Hotel Pullman. Iya, Waktu betul. saya nawarin bawang goreng ke Pullman. Sekarang kita jadi supplier tetap Pullman. Sekarang Ya, purchasingnya Pak Ika, sama ada satu lagi yang lebih tua, saya udah lupa siapa. Tapi yang saya kontak-kontakan sama Pak Ika. Pak Ika itu hmm. baik banget. Mungkin dulu belum ada kali ya bro, Pak Ika. Pak Ika belum. Adanya Yeri Belum. sama ibu yang galak itu Bu Reni. Udah nggak ada. Yang Bu Reni Udah udah nggak nggak ada ada ya? bro. Udah nggak ada. Kayaknya pindah. Biasanya sih kalau kalau dari grupnya Akor, biasanya pindahnya ke Akor juga bro. Akor juga Biasanya ya. pindahnya juga ke Pullman yang di Ciawi, Pullman yang di yang dulu hotel apa sih, Mandarin ya? Hotel apa ya? Iya, yang di Bundaran HI ya, Bro ya. Iya iya, dulu hotel apa ya bro namanya ya? Dulu namanya ah aduh, aku juga lupa nama hotelnya. Bukan Kayaknya bukan Mandarin, Bro. Mandarin. Mandarin kan Bukan, bukan. seberang ya kan? Betul, betul, betul. Iya. Aku juga Hotel lupa apa ya? namanya. Ada lah pokoknya lah, sekarang kan Iya, dibeli lupa nama aku juga. sama Akor. Iya, Iya, Akor kan grupnya betul, betul. Novotel, Mercure. Nah, kebetulan teman-teman hari itu juga saya door to door, saya ketemu sama Bro Andreas Lagi Edward, baik training banget waktu dia. itu. Keren. Iya, masih training ya? Masih Oh, training 6 waktu bulan ya, itu. Bro? 6 bulan ya? Iya, iya. Betul, betul, betul. Keren, keren, keren. Akhirnya kita ketemu lagi. Jadi teman-teman,
ada satu hal yang kita harus tahu, ternyata perjalanan pertemanan itu sebisa mungkin kita jaga, sebisa mungkin juga Ya. dipupuk dengan baik, dan sebisa mungkin juga bermanfaat untuk kedua belah pihak. Seperti hari ini teman-teman, ada kisah nyata di mana kita pernah bertemu waktu saya door to door mungkin 8 tahun lalu, ada kali ya? Dan sebelumnya pun kita pernah ketemu, bro. Di Karena gereja ya? almarhum Yones, teman kita kan yang mengundang Iya, bro iya, untuk Jones Tanaka. sharing. Iya, Iya. itu pertama Jones. kali sebelum kita ketemu di Pullman. Oh, jadi Yones itu waktu dulu tuh saya pernah bergerak di bidang IO, namanya seminar murah. Saya punya Mm-mm. IO namanya seminar murah, saya ngeliat di mana-mana waktu itu seminar masih mahal. Tapi dengan adanya YouTube, dengan adanya IG, banyak hal yang kita bisa belajar begitu banyaknya, sampai satu kelemahan yang ada, yaitu overload. Kerasa nggak Ya, sih bro, sekarang overload banget bro, ilmu tuh udah overload banget. betul. Kadang-kadang baru mau belajar ini kalah Udah cepet, ada ada lagi. lagi yang baru. Iya, Iya, mau belajar ini lagi, ternyata yang ini kayaknya udah nggak bagus, kayaknya udah terlalu, menurut saya terlalu speednya nggak nggak memungkinkan untuk belajar seperti pola dulu sih. Nah, iya. ini Dokter Friend juga thank you bro untuk kehadirannya juga, yang door to door ke hotel itu juga. Wah, seru banget ya. Jadi Seru itu. kalau boleh saya sharing, satu-satunya cara saya bisa masuk ke hotel karena saya ngebukain satu pintu orang yang Ya. namanya Ibu Susi. Ibu Susi itu saya bukain pintunya waktu di Ritz-Carlton Pacific Place. Dari situ kita tukeran kartu nama dan kebuka semua pikiran saya, Wow. ternyata main di hotel itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat faktor kali. Kalau Ya, hari itu nggak ada kejadian seperti itu, wah nggak ada tuh. Nggak ada Yosa, nggak ada itu Bawang keren Soy tuh. yang di hotel-hotel sih. Karena saya ngebukain satu pintu orang. Nanti saya ceritain juga gimana saya masuk ke Hotel Mulia, gimana saya masuk ke Hotel Sangrila, gimana saya presentasinya, gimana sih bisa ditolak 8 kali kok masih mau, gimana sih saya Wow. bisa revisi harga yang bagus, gimana sih caranya sekarang per hari ini saya menerapkan sistem yang baru ke yang perusahaan BUMN itu yang utang belum bayar dari bulan Januari itu, akhirnya sekarang dia ke kantor kita tadi beli cash, terus juga Wow. dia akan mengajukan pencairan sekian, tapi juga akhirnya kita juga renegosiasi lagi, jika saya dibayar sekian puluh, nanti saya boleh deh diutangin lagi deh sekian deh. Ya. Nah itu juga ada teknik-tekniknya teman-teman, yang penting kita sama-sama belajar. Nih bro Andreas Keren. mungkin bisa tutup bro, satu dua patah kata dulu bro, ayo bro. Ayo, Oke, satu dua kata-kata. aku paling kasih 3 tips deh buat teman-teman ya, Yes, yang yes. lagi mau mulai bisnis atau yang lagi struggle nih, lagi merintis. Yang pertama, teman-teman harus suka apa yang dilakukan. Suka dulu. Itu passion about that. Kalau misalnya teman-teman suka, ya teman-teman pasti akan melakukannya dengan happy gitu ya. Kalau udah bangun pagi berasa nggak happy ngejalaninnya, nah itu pertanda tuh. Mungkin kalau kata Bro Yosep perlu pivot, tapi pivotnya mungkin belum tentu rubah bisnisnya gitu, tapi mungkin dari sisi yang lain. Yang kedua, teman-teman perlu selain passion kasih solusi atau kasih jawaban buat banyak orang gitu. Misalnya bawang goreng ini menjadi suatu kebutuhan untuk yang buat makan soto gitu kan, makan soto butuh bawang goreng, atau sandwich ini butuh buat orang-orang sarapan gitu kan. Ada quotes-nya lagi, jadi orang bangun dapat sarapan, dapat makanan jiwa juga gitu kan. Nah itu kedua solusi. Ketiga, konsisten teman-teman. Itu aku belajar juga dari Bro Yosa, gimana dia jalanin semuanya itu dari benar-benar belum ada apa-apa sampai sekarang dan tetap konsisten. Ya itu 3 poin dari aku sih Bro Yosa. Hopefully Siap, siap, siap. bermanfaat. Keren, keren bro. Mungkin sebelum penutup aku juga sambil kasih teman-teman. Jadi tadi Bro Andreas kasih 3 tips, saya cuma kasih 2 aja. Kita simpel aja teman-teman. Intinya ada rasa sakit yang memang mematikan teman-teman. Tapi ada rasa sakit yang setelah kita juga sakit itu tetap bernapas, berarti itu nggak mematikan. Artinya apa teman-teman? Artinya waktu nggak mematikan, berarti ada satu hal yang kita harus tahu, berarti kita calon besi baja. Berarti Yes. kita kuat dan kita itu sedang ditempa. Untuk Ya, apa teman-teman? Untuk lebih baik, untuk lebih bisa sukses, dan tentu saja untuk bangkit teman-teman. Dan bermanfaat lagi buat orang banyak. Ingat ya, teman-teman, jadi rasa sakit itu ada 2 teman-teman. Ada sakit yang mematikan. Tapi kalau kita belum mati karena masalah itu teman-teman,
berarti kita siap ditempa untuk menjadikan kita lebih bermanfaat lagi, Yes. kita bisa bangkit, kita sama bisa jauh lebih bermanfaat buat orang lain, agar Amin. orang lain pun juga tentu saja menerima berkat juga dari kita. Yes. Oke, itu aja teman-teman dari aku. Sekali lagi Bro Andreas Edward, thank you banget. Tadi juga ada Sama-sama, Ko Anton Bro. Teddy, thank you Ko Anton Teddy juga Ko Anton, thank sangat-sangat you. dahsyat. Beliau salah satu orang yang menginspirasi anak-anak muda. Ya, Bahkan betul. sekarang anak-anak muda banyak diinspirasi juga oleh beliau secara Iya. untuk waktu, padahal beliau sudah jauh lebih senior, tapi beliau Ya. masih mau down to earth, dahsyat banget, dan terlebih lagi beliau masih mau meluangkan waktunya. Oke Ya. teman-teman, sekian dari aku Yosa Setiadi dan Bro siapa nih? Andreas. Oke, mengucapkan salam dahsyat. Dahsyat. Yeay!